Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aprilia Julianti dengan NPM 25411179. Saya dari kelas manajemen 25A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lihat penjelasan materinya berikut ini. Yang pertama ada pengertian ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya definisi ekonomi Islam menurut para ahli. Menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Khursyid Ahmad, yaitu ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Selanjutnya, menurut Najatullah Siddiq, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini, didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Sedangkan menurut Hasanuz Zaman, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan ekonomi Islam yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua, yaitu menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, yaitu mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Dan yang keenam, yaitu menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga kenabian, keempat mat'at atau hasil, selanjutnya yang kelima yaitu sidik atau jujur, yang keenam amanah atau dapat dipercaya, ketujuh fatona atau cerdas, dan yang kedelapan yaitu tablik atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Bank Umum Syariah, yang kedua yaitu asuransi syariah, ketiga yaitu lembaga gadai, keempat yaitu BMT atau Baitul Mal wa Tamil, dan yang kelima yaitu pasar modal syariah. Selanjutnya perbankan syariah. Perbankan syariah terbagi atas bank syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya, bank umum konvensional yang terdiri dari unit usaha syariah dan sistem konvensional. Pengertian bank syariah, di mana pengertian bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran Bank Syariah. Bank Syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Definisi pegadaian syariah atau RAN, yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Menurut Husain dan Hasan, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar perkarsa
dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sedangkan menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarahkan pada usaha-usaha, pengumpulan, dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Sekian dari video presentasi saya tentang ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.